Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saida Mini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Manajemen Humas sesi 198 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai hubungan internal public relation. Ini merupakan sambungan dari video saya minggu yang lalu, yang mana minggu lalu kan saya sudah membahas tentang hubungan eksternal public relation. Nah, kali ini saya akan membahas bagian dari internalnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kata internal itu berarti berasal dari dalam organisasi itu. Nah, jadi di sini akan membicarakan tentang bagaimana sih hubungan seorang PR atau public relation itu dalam menjalin hubungannya dengan orang-orang yang ada dalam organisasi itu, dalam perusahaan. Karena hubungan itu tidak hanya dibangun dari luar, tetapi juga dibangun dari dalam atau dari orang-orang yang bekerja sama dalam organisasi itu. Nah, ini bertujuan untuk bagaimana agar tujuan dari organisasi itu dapat tercapai. Nah, setelah tadi dibangun citra dari public eksternal, maka public internalnya juga harus dibangun hubungan yang baik agar tujuan dari organisasi itu dapat tercapai bersama. Nah, mengenai hubungan public internal dalam konteks public relation, itu menekankan pada pentingnya komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan. Mengapa karyawan? Karena karyawan itu merupakan bagian dari public internal. Lalu tentu tumbuh atau muncul pertanyaan bagi kita. Mengapa sih kita itu penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik internal dalam organisasi itu? Karena hubungan yang baik dengan karyawan itu dapat meningkatkan produktivitas dan rasa saling memiliki terhadap perusahaan. Jadi dengan kita membangun hubungan yang baik dengan publik internal, maka orang-orang dalam organisasi itu akan merasa saling memiliki ya, sehingga produktivitas kerja mereka itu meningkat. Nah, selain dengan orang-orang itu, kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan para investor yang telah menanam saham di organisasi kita atau di perusahaan kita. Karena mereka juga bagian dari publik internal perusahaan. Jadi praktisi PR atau public relation itu berfungsi sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara manajemen dengan karyawan atau dengan pemegang saham dan para investor lainnya yang telah berkontribusi atau bekerja sama dalam perusahaan. Oleh karena itu, mengapa seorang PR atau public relation itu menjadi mediator yang akan menjembatani komunikasi antara manajemen dan karyawan, serta PR itu harus mampu menjaga transparansi dan membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemennya. Nah, ini dapat dilakukan dalam menjaga hubungan yang baik ini tentunya itu melalui komunikasi. Nah, komunikasi yang baik itu dalam public internal itu dapat melalui dengan media komunikasi seperti melalui jurnal, papan pengumuman, dan informasi lainnya. Dalam berkomunikasi dengan public internal, tentunya banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan sebagai PR atau public relation dalam organisasi itu. Nah, salah satunya adalah keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi. Nah, sebagai PR, kita juga harus mampu menjaga keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi kepada karyawan. Walaupun mereka itu berasal dari dalam organisasi itu sendiri, tentunya kita harus tetap dan menjaga keterbukaan informasi kepada mereka, menjaga ucapan kita itu harus yang kita sampaikan kita harus benar-benar jujur kepada karyawan agar mereka itu merasa dihargai, merasa terbuka dan tidak ada informasi-informasi yang dikelabui kepada mereka. Nah, dengan membina hubungan yang baik di hubungan internal ini, perusahaan dapat nih memperkuat citra positif di mata
public eksternal. Nah, ini lagi-lagi hubungannya itu berhubungan dengan public eksternal. Karena ketika orang-orang dalam organisasi itu saja tidak bisa bekerja sama dengan baik, lalu bagaimana public eksternal ini memunculkan stigma positif kepada perusahaan tersebut. Nah, tentunya yang harus dibangun terlebih dahulu itu adalah public internalnya, bagaimana hubungan dalam organisasi itu. Kalau nanti publik publik eksternal telah melihat bahwa organisasi ini memang solid, bagaimana mereka bekerja sama untuk kemajuan perusahaan, maka simpatik itu akan didapatkan dari publik eksternalnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hubungan internal public relation. Nah, public relation internal ini merupakan kegiatan yang difokuskan pada hubungan antara individu di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa internal itu mencakup dengan dalam, dalam, berarti di dalam organisasi atau perusahaan itu. Jadi bagaimana kegiatan yang difokuskan pada hubungan antara individu yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu. Nah, public relation internal ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Jadi PR internal ini menjadi jembatan informasi antara manajemen dan karyawan. Informasi dari manajemen disampaikan kepada karyawan. Keluh kesah dari karyawan disampaikan kepada manajemen itu melalui public relation tadi. Nah, serta juga jembatan dengan para pemegang saham, para investor yang telah turut dalam pembangunan atau perkembangan organisasi itu, dan seluruh orang-orang yang terlibat langsung dalam organisasi atau perusahaan tersebut, mulai dari manajemen atau direktur sampai pada CS di dalam organisasi atau mungkin perusahaan itu. Nah, hubungan yang baik antara orang-orang internal dalam organisasi atau perusahaan tadi akan menciptakan iklim kerja yang positif dan produktif. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan para publik internal ini dalam organisasi itu dapat dengan cara yaitu tentunya komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak itu merasa didengar dan terlibat dalam kegiatan dalam perusahaan itu. Nah, jadi praktisi PR sebagai PR atau public relation dalam organisasi ini nih harus mampu menjadi mediator yang efektif antara manajemen dan karyawan. Jadi jangan hanya asal sebagai PR tapi tidak mampu menjalankan perannya, tidak mampu menjadi jembatan atau mediator antara manajemen dan karyawan. Nah, tujuan utama dari public relation internal ini adalah yaitu tadi untuk membangun dan menjaga hubungan harmonis dengan karyawan, manajer, direktur, dan investor, serta memastikan nih bahwa kebutuhan dan kepentingan publik internal itu terpenuhi. Nah, itu tadi bagaimana seorang PR itu mampu mendengarkan keluh kesah dari para karyawan yang akan nanti disampaikan kepada direktur, kepada manajemen bahwa ini nih dari beberapa minggu ini keluh kesah dari karyawan itu ini. Jadi keluh kesah karyawan itu tersampaikan dengan baik melalui public relation internal tadi. Itu makanya mengapa public internal itu atau PR internal itu harus efektif dan benar-benar mampu menjalankan tugasnya. Mengapa hal itu sangat penting? Karena public internal ini tentunya mereka lah penggerak dari organisasi atau perusahaan itu. Tanpa adanya mereka, bagaimana seorang manajer atau manajemen itu mampu menjalankan organisasi atau perusahaannya sendiri. Nah, oleh karena itu, public internal ini memang betul-betul harus diservis, harus betul-betul diperhatikan, dijaga hubungan baiknya, karena mereka memiliki potensi yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Karena nggak mungkin dong perusahaan itu berkembang sendiri yang akan
berkembang sendiri oleh manajer itu sendiri. Dia sendiri yang mengelola mulai dari semua kegiatan yang digelar itu tidak mungkin. Dibutuhkan publik internal atau orang-orang lain yang akan dipekerjakan atau karyawan yang akan dipekerjakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu. Makanya mereka itu atau publik-publik internal itu memiliki potensi yang signifikan nih dalam mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang public relation internal dalam public internal di sebuah perusahaan. Nah, salah satunya yaitu adalah mengkomunikasikan kebijakan direksi. Nah, public relation ini harus mampu memastikan bahwa keputusan dan instruksi dari direksi atau direktur dan manajemen itu dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh tim. Jadi, public relation ini atau PR internal ini itu berfungsi dalam atau memiliki kegiatan menyampaikan informasi dari atasan atau dari direksi, manajemen, dan manajer, direktur kepada karyawan atau kepada publik internal. Lalu menjelaskan perubahan kebijakan, memberikan informasi yang transparan nih tentang perubahan kebijakan yang berpotensi memicu konflik internal. Jadi, misal manajer melakukan rapat nih terkait dengan perubahan kebijakan dalam sebuah perusahaan, maka public relation ini ketika setelah selesai rapat itu dia harus mampu membawa informasi dan menyampaikannya dengan baik kepada publik internal, dan bagaimana caranya pesan ini dikemas sebaik mungkin sehingga tidak terjadi konflik antara karyawan. Nah, lalu membangun jaringan komunikasi yang interaktif, yaitu dengan meningkatkan komunikasi vertikal dan horizontal untuk memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar departemen. Nah, komunikasi vertikal dan horizontal ini sangat penting. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara sesama karyawan dan antara karyawan dengan manajer atau manajer dengan karyawannya. Itu penting sekali untuk diperhatikan. Lalu membantu mendampingi proses reorganisasi dengan mensosialisasikan kebijakan baru dan mengadakan pelatihan yang relevan. Nah, public relation bukan hanya bertugas dalam menyampaikan informasi, tetapi ia juga membantu dalam pelatihan yang relevan. Misal, adanya perubahan dalam kebijakan dalam menggunakan media elektronik, maka public relation ini bertugas dalam mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan kepada karyawan bagaimana penggunaan alat-alat perusahaan itu dengan baik. Nah, lalu membangun komunikasi dua arah untuk mendengarkan masukan dan kritik dari karyawan dan menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan produktivitas. Nah, itu tadi public relation ini bertugas dalam menampung semua keluh kesah dari karyawan yang lalu kemudian nanti keluh kesahnya akan dibawa kepada manajemen. Lalu menyampaikan laporan keuangan secara transparan untuk menjaga kepercayaan dan mendorong investasi dari investor lain. Nah, apabila informasi keuangan itu transparan serta kita mampu menjaga kepercayaan dari para investor, tentunya banyak investor yang akan turut atau bersedia dalam membantu perkembangan perusahaan kita. Nah, itu mengapa public relation internal yang efektif akan memperkuat hubungan organisasi serta meningkatkan kinerja dan menciptakan iklim kerja yang lebih positif lagi dalam organisasi atau perusahaan. Nah, itu mengapa publik internal dalam sebuah perusahaan itu sangat penting, karena hubungan dengan karyawan adalah salah satu aspek yang sangat krusial atau sangat penting, sangat intens dalam public relation. Komunikasi dua arah yang efektif dapat menimbulkan konflik, dapat meminimalkan konflik dalam dalam organisasi atau sesama karyawan itu, dan meningkatkan produktivitas kerja para karyawan. Nah, selain itu, memperhatikan kritik dan saran karyawan dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik. Sistem komunikasi dua arah ini
yang dilakukan itu memungkinkan praktisi public relation untuk mengumpulkan feedback dan yang objektif dan menggunakan informasi tersebut sebagai input untuk pengambilan keputusan. Nah, kritik-kritik dari karyawan ini jangan hanya dianggap sepele oleh public relation, bahkan itu akan menjadi kritik-kritik yang membangun bagi perusahaan. Nanti perusahaan dapat melihat feedback dari para karyawan sehingga menjadi bahan atau data dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan yang akan dilakukan oleh manajer di kemudian hari untuk kebijakan kemudiannya. Nah, selain itu penting juga untuk memperhatikan hubungan tadi dengan para investor atau pemegang saham perusahaan. Karena pemegang saham juga merupakan bagian dari internal dari publik internal. Membangun hubungan yang baik dengan mereka melalui laporan tahunan dan komunikasi finansial dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas dari para investor ini. Jadi, walaupun mereka itu tidak turut dalam melakukan pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan, jangan sampai putus informasi kepada mereka, putus laporan kepada mereka, itu harus juga tetap dijaga oleh public relation. Nah, transparansi dan kejujuran dalam laporan adalah kunci untuk membangun terus dan motivasi pemegang saham untuk terus mendukung perusahaan. Selain itu, mendengarkan kritik dan saran mereka dapat membantu memperbaiki strategi bisnis dan meningkatkan citra perusahaan di mata para investor. Nah, investor kan tentunya melihat juga kan setelah saham mereka tanamkan, mereka juga melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut dengan mereka, bagaimana mereka mampu menjalin kerjasama yang baik dengan mereka. Tentunya kalau mereka itu seperti laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau mungkin mereka yang tidak acuh dengan para investor, tentunya para investor akan menarik kembali dong dana mereka. Nah, komunikasi dua arah sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan terlibat sehingga terjadi keterbukaan informasi dengan sesama karyawan. Praktisi public relation harus menjadi mediator yang efektif antara manajemen dan karyawan tadi. Pengakuan terhadap kontribusi setiap individu dalam organisasi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai. Jadi, karyawan itu bukan hanya dipekerjakan, tetapi ketika mereka berhasil melakukan sebuah kontribusi yang efektif atau kontribusi yang penting nih dalam perusahaan, sebaiknya diberikan gift atau hadiah atau mungkin sebuah pengakuan bahwa memang mengakui kontribusi mereka sehingga mereka itu merasa dihargai kerja kerasnya. Nah, efektivitas dalam implementasi public relation internal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi, dalam penerapan atau dalam menjalankan tugasnya itu ada beberapa faktor ya, termasuk komunikasi manajerial yang efektif, kesadaran akan pentingnya komunikasi dengan staf, dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dengan membangun budaya organisasi yang positif dan inklusif. Perusahaan dapat meningkatkan ada namanya sense of belonging dan responsibilitas antara karyawan. Yang mana sense of belonging ini bagaimana karyawan itu merasa memiliki bahwa dia itu bukan hanya bekerja, tetapi perusahaan ini miliknya. Dia memiliki tanggung jawab dalam kemajuannya. Jadi ketika hubungan yang baik itu telah terjalin, maka karyawan itu merasa bertanggung jawab betul dalam pekerjaannya. Mereka itu merasa dihargai sehingga tuh muncul perasaan bahwa mereka itu memiliki perusahaan itu, mereka yang memilikinya. Jadi bagaimana mereka bekerja keras untuk memajukan perusahaan itu. Nah, melalui cara yang dapat dilakukan untuk menjalin hubungan ini dapat melalui media-media internal seperti jurnal internal dan papan pengumuman. Juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang tepat dan transparan disebarluaskan kepada tim. Jadi bukan hanya langsung
face to face, membicarakannya langsung dengan karyawan, tetapi juga dapat melalui informasi seperti jurnal, seperti papan informasi, apa perubahan dalam organisasi itu diumumkan dengan baik. Nah, dengan demikian, hubungan internal yang baik dalam konteks public relation internal ini sangat penting untuk memastikan stabilitas, produktivitas, dan kepuasan karyawan, serta memelihara kepercayaan dan loyalitas dari pemegang saham atau investor lainnya. Melalui komunikasi yang efektif dan transparan ini, perusahaan dapat membangun budaya organisasi yang positif dan inklusif yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja overall dan memajukan kesuksesan perusahaan. Nah, itu tadi mengapa hubungan itu memang penting, bukan hanya hubungan dengan publik eksternalnya, tetapi bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan publik internal. Karena kan inti dari organisasi itu bagaimana orang-orang dalam perusahaan itu mampu bekerja sama dengan baik, mampu mewujudkan tujuan dari organisasi itu dengan baik, sehingga publik eksternal akan menumbuhkan stigma atau pandangan mereka, citra positif terhadap perusahaan itu. Nah, itulah pentingnya komunikasi, bukan hanya komunikasi dengan eksternal, tetapi juga komunikasi dengan internal. Bagaimana seorang public relation itu mampu menjaga komunikasi dengan karyawan, komunikasi dengan manajer, serta menjadi jembatan antara manajer dan karyawan, jembatan informasi, menyampaikan informasi keluh kesah karyawan kepada manajer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Banyak atas kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.